Ayo berpikir kritis. Tepatkah jika dikatakan bahwa berdasarkan hukum dua termodinamika, maka tidak mungkin ada proses yang hasilnya perpindahan kalor dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi? Jelaskan. Nah, jadi gini, jika kalor berpindah dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi, maka perubahan entropinya akan berkurang. Hal ini menyalahi hukum dua termo. Nah, jadi di mana bunyi hukum dua termo itu kan kalor akan mengalir secara alami atau spontan dari benda yang memiliki suhu tinggi ke benda yang memiliki suhu rendah. Nah, soal selanjutnya kesadaran lingkungan. Perhatikan gambar berikut. Mana yang lebih mudah dilakukan mengembalikan kondisi udara sebelum polusi atau sebelum polusi atau setelah ini maksudnya setelah polusi? Mengapa? Hubungkan dengan hukum dua termodinamika. Hubungkan juga dengan usaha manusia berupa dana, daya, dan waktu. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah polusi udara dan polusi tanah? Nah, di sini bentuk polusi udara lebih tidak teratur pada polusi tanah, sehingga lebih sulit dipulihkan. Akibatnya lebih banyak energi yang diperlukan. Contohnya itu tindakan adalah mengurangi gas buangan dan mengolah sampah. Atau membuang limbah itu, limbah yang dapat merusak tanah itu ke satu tempat saja, jangan ke semua tanah gitu ya. Jadi kalau ke semua tanah kan semua tanah jadi rusak. Gitu. Next, ayo berdiskusi. Clausius dan Kelvin Planck mengusung reservoir thermal dalam penjelasan hukum dua termodinamika. Perhatikan gambar, itu bisa adik-adik lihat di bukunya masing-masing ya, yang menunjukkan atmosfer dan laut. Apakah pemberian, atau nanti ada gambarnya ya, apakah pemberian atau pengambilan sejumlah kalor dari atmosfer mengubah suhunya? Nah, di sini kalau misalnya reservoir thermal merupakan suatu sistem yang sangat besar, yang mana pemberian atau pengambilan sejumlah kalor tidak mempengaruhi suhunya. Setiap benda yang kapasitas energinya jauh lebih besar daripada kalor yang diterima atau dilepaskan disebut reservoir thermal. Oke? Nah, ayo berdiskusi. Mesin diesel mengubah bahan bakar menjadi kalor yang selanjutnya diubah menjadi usaha. 1 liter solar menghasilkan 9,24 kilokalori. Selidiki efisiensi mesin diesel dari beberapa mobil yang menggunakan solar dan berapa efisiensinya. Nah, dari sumber yang dicari ya, mesin diesel pada bus, truk, dan mobil-mobil baru bermesin diesel dapat mencapai efisiensi maksimum 45%. Eh, sedangkan ditingkatkan, kalau jika ditingkatkan, dia bisa mencapai 55%. Meskipun begitu, rata-rata efisiensi tidak selalu sama, tergantung kondisi dan penggunaannya. Nah, ayo berpikir kritis. Di sini, hukum dua termodinamika menyatakan bahwa tidak ada mesin dengan efisiensi 100%. Setujukah kalian dengan pendapat ini? Mengapa dan kemanakah perginya energi yang terbuang? Nah, jadi jadi tidak ada ya, setuju. Kenapa? Karena tidak ada di dunia ini mesin yang efisiensinya 100%. Jadi tidak ada ya, jadi setuju. Jadi tidak ada, di mana kalau misalnya ada energi yang terbuang, yaitu energi yang terbuang itu bisa terdapat lewat gesekan. Jadi kalau mesinnya itu bergesekan kan timbul panas. Jadi efisiensi mobil itu nggak full 100%.